Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dengan saya di dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami datang mengucap syukur pada saat ini untuk anugerah dan pemeliharaanmu yang begitu besar, untuk pimpinanmu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Malam yang gelap Tuhan sudah sertai, dan hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Mari Tuhan sertai pemberitaan firman-Mu pada saat ini untuk menjadi berkat, menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita terambil dari Yosua 6 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara, tema kita hari ini ialah selalu ada pertolongan yang pasti dari Tuhan. Saudara, dalam Yosua pasal 6 dicatat bagaimana orang Israel di bawah pimpinan Yosua sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan sekarang mereka harus melewati sebuah kota yang bernama Yeriko. Kota ini sangatlah kuat dan dikelilingi oleh tembok yang sangat kokoh dan tebal. Saudara, tembok Yeriko dilapisi oleh 2 tembok, dan masing-masing tembok di depannya ada kemiringan. Sehingga dengan kondisi seperti ini, sangat sulit bagi pihak musuh untuk melewatinya, apalagi untuk menghancurkannya. Saudara, untuk diketahui, tembok kota ini memiliki ketinggian kurang lebih 4,5 meter dan ketebalan hampir 2 meter. Dan semua itu dibuat yaitu untuk melindungi rakyatnya daripada serangan musuh. Yaitu pintu gerbang kota Yeriko pada saat itu sudah ditutup rapat-rapat dan tidak dijalan untuk masuk ke dalam kota itu. Saudara, secara manusia sangat-sangat sulit bagi Yosua dan orang Israel untuk melewati, untuk memasuki, apalagi menghancurkan kota Yeriko. Tetapi saudara, Tuhan punya 1000 cara. Bahkan memberikan suatu cara yang di luar pemikiran manusia. Tuhan memberikan perintah yang unik, saudara, kepada Yosua, yaitu untuk mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Di mana selama 6 hari seluruh pasukan harus mengelilingi kota itu sekali saja. Dan 7 imam harus membawa 7 sangkakala yang terbuat tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan selama mengitari 6 hari lamanya, seluruh pasukan yang berjumlah puluhan ribu tidak boleh mengeluarkan satu kata pun sampai waktu yang ditentukan. Baru pada hari yang ke-7, orang Israel harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Dan para imam harus meniup sangkakala. Saudara, tentunya cara ini menimbulkan banyak pertanyaan, baik dari orang-orang Yeriko maupun dari pihak orang Israel. Orang Israel mungkin berpikir, apa yang mereka lakukan seolah-olah seperti hal yang tidak berguna, hanya mengelilingi tembok tanpa hasil. Dari pihak lawan, mungkin mereka menertawakan bahwa orang Israel tidak akan mungkin menghancurkan dan memasuki kota mereka. Namun saudara, apa yang terjadi? Setelah tiba waktunya,
di mana Yosua memberikan perintah supaya seluruh bangsa itu bersorak. Maka di ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota itu dan merebut kota itu. Saudara, cara Tuhan bukan cara manusia. Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Tuhan menolong umatnya. Ketika orang Israel merebut kota Yeriko, kita bisa melihat bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka, tetapi karena pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan yang nyata. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, di sini Tuhan ingin mengingatkan kita, mengajarkan kita. Ketika kita menghadapi setiap masalah yang berat, situasi yang sulit, akal, pikiran, logika kita, seringkali kita berpikir sudah mentok dan tidak ada lagi jalan keluar. Atau mungkin saudara, kita hanya terlalu mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Kita merasa hebat dan sebagainya. Saudara, yang Allah inginkan ialah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalam segala hal dan menaruh harap kita kepada kuasa-Nya. Sebab Tuhan punya 1000 cara. Tuhan punya kuasa yang melampaui akal pikiran manusia. Tuhan yang kita sembah, di dalam nama Yesus ada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Jadi saudara, bersama Tuhan selalu ada pertolongan yang pasti. Tetap beriman, tetap percaya kepada Dia, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang tertutup bagi manusia, Tuhan bisa bukakan yang selebar-lebarnya buat kita. Saudara, mari kita pandang kepada Tuhan, Sang Pencipta kita dan Juru Selamat kita yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, mengingatkan kami betapa hebatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau, Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala perkara. Tembok Yeriko yang kokoh, yang tidak mungkin bagi manusia untuk dihancurkan, tetapi bagi Tuhan, dengan cara yang tidak masuk akal, Engkau dapat menghancurkannya. Tuhan, segala sesuatu ada dalam tangan-Mu. Masalah yang kami hadapi sesungguhnya terlalu kecil di hadapan Engkau. Itu Tuhan, tolong kami untuk kami boleh memandang kepada Engkau, mempercayai Engkau, dan bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Sehingga di dalam kehidupan kami rindu supaya Engkau yang dipermuliakan, kuasa Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran-Mu. Tuhan berkati berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan boleh menolong, memimpin, dan memberkati setiap kami. Tuhan menyertai pergumulan, kesulitan yang kami hadapi. Berikan kami kekuatan, berikan kami anugerah-Mu, agar kami mampu menjadi pemenang-pemenang yang sejati, karena kami mengandalkan Tuhan. Berkati Tuhan hidup kami. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan sampai jumpa lagi saudara di dalam renungan selanjutnya di dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.